Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran TPKN kelas 7. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran kita bab 6, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari ini, Ustazah akan membahas tentang penyebaran berita proklamasi, dan yang kedua tentang makna proklamasi kemerdekaan. Kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi ini disampaikan di kantor berita Yoshima atau Antara, disampaikan juga dengan radio, surat kabar, dan sarana lainnya. Kita akan membahas satu persatu penyebaran berita proklamasi ini. Yang pertama di kantor berita Yoshima, dan yang sekarang itu adalah kantor berita Antara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30, wartawan kantor berita Yoshima atau Domei, sekarang adalah kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan. Oleh Daidan, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Hus, seorang markonis, yaitu petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut, untuk segera diudarakan. Diudarakan itu disebarkan. Ya. Selanjutnya dengan radio. Pada tanggal 17 Agustus juga, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanryoku, dan sekarang itu adalah Radio Republik Indonesia atau RRI, tepat pukul 19 WIB. Jadi setelah dari tadi yang kantor berita Yoshima atau kantor berita Antara, beliau melanjutkan ke Radio Republik Indonesia atau pada saat itu namanya Radio Hoso Kanryoku. Nah, tepat pada pukul 19 WIB. Teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan oleh M. Yusuf, Bakhtiar Lubis, dan Suprapto. Ya, ini adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Yang ketiga, ini gambarnya dulu. Ini adalah gambar Radio Hoso Kanryoku yang sekarang itu adalah Radio RRI. Ini pada tahun itu. Kemudian ini yang sebelah kanan adalah gambar M. Yusuf Rono Dipuro. Selanjutnya ada surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya, yang terbit di Bandung, dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain ada Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Diah, Ki Hajar Dewantara, Oto Iskandar Dinata, Ratu Langgi, Iwakusuma, Sukoharjo, Sumanang, Manai, dan Ali Hashim. Nah, ini adalah surat kabar Suara Asia dan Cahaya yang diterbitkan di Bandung dan Surabaya. Jadi tulisannya Indonesia Merdeka, yang satunya tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, dengan selainnya ada berita dengan kabar berita atau radio, mereka juga menyebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Jadi selain melalui lembaga pemberitaan seperti radio dan surat kabar, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet, poster, dan spanduk dipasang di tempat-tempat strategis. Berita proklamasi juga disebarkan melalui
coretan pada tembok-tembok dan gerbong kereta api. Ini gambarnya. Jadi pada saat itu banyak orang-orang mencoretkan berita proklamasi di tembok-tembok. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan. Jadi makna ini kita bisa lihat dalam aspek hukum, yang kedua aspek historis, yang ketiga aspek sosiologis, yang keempat aspek kultural, yang kelima aspek politis, dan yang terakhir aspek spiritual. Ya. Yang pertama, aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan yang isinya berupa keputusan politik tertinggi bahasa Indonesia untuk menghapus hukum kolonial atau bangsa penjajah dan diganti dengan hukum nasional yaitu Indonesia. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua produk hukum bangsa penjajah diganti dengan produk hukum bangsa Indonesia. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu melawan dan mengusir penjajah walaupun dengan peralatan yang sangat sederhana. Yang ketiga itu ada aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Jiwa rakyat Indonesia pun berubah menjadi masyarakat yang bebas membangun kembali bangsa yang setelah sekian lama dijajah dan porak-poranda akibat peperangan. Khususnya jiwa mengisi kemerdekaan dengan yang bermanfaat. Selanjutnya ada aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setelah pada masa penjajahan, begitu banyak pemaksaan yang dilakukan oleh penjajah untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, jadi mereka dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga tidak ada nilai kemanusiaan. Nah, setelah proklamasi, mereka menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia dapat menentukan sikapnya tanpa ada yang memaksa. Yang terakhir ada aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Kemerdekaan tidak akan tercapai jika tidak ada izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian penjelasan Ustazah pada bab hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.